Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guru Masa Depan. Channel yang menyajikan informasi dunia pendidikan, tutorial pendidikan, dan segala hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya untuk Bapak Ibu guru masa depan. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share video ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di dalam video bisa bermanfaat untuk kita semua. Kali ini Bapak Ibu, saya akan membahas atau cara tips mengerjakan soal sulit pretest PPG Daljab 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti pretest atau tryout PPG 2023 yang dilaksanakan oleh channel ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa catat token atau kodenya pada akhir video ataupun saya taruh di tengah video. Bapak Ibu bisa masukkan token ataupun kode pendaftarannya pada link pendaftaran yang sudah diberikan pada grup Telegram Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan ya. Selain bisa mendapatkan token, Bapak Ibu bisa sambil belajar di video ini. Baik, kita langsung aja Bapak Ibu ke soal yang pertama. Keterampilan berbahasa yang termasuk ke dalam keterampilan berbahasa produktif adalah A. Membaca dan menulis, B. Membaca dan menyimak, C. Menyimak dan berbicara, D. Berbicara dan menulis. Silahkan Bapak Ibu jawab. Ingat ya kata kuncinya Bapak Ibu. Keterampilan berbahasa produktif. Saya hitung mundur dari angka 5. Yap, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah D. Karena keterampilan berbahasa produktif melibatkan kemampuan untuk menghasilkan atau mengeluarkan bahasa Bapak Ibu. Misalkan berbicara atau menulis. Maka jawaban yang paling betul adalah yang D. Intinya Bapak Ibu, dalam menjawab soal yang sulit, Bapak Ibu harus memahami setiap jawaban A sampai dengan D, maka insya Allah Bapak Ibu akan mudah menyelesaikan soalnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di saat siswa berhadapan dengan pembelajaran tentang masalah globalisasi, maka sebagai pendidik, sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran PKN di SD adalah A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi. B. Mengidentifikasi tentang dampak negatif dan positif globalisasi. C. Mencatatkan dampak negatif dan positif globalisasi. D. Mendiskusikan tentang dampak negatif globalisasi. Baik, Bapak Ibu bisa pahami dulu soalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi. Di sini, dalam pembelajaran mengenai masalah globalisasi, penting bagi siswa untuk diajak berpikir kritis dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu. Dengan memberi kesempatan, mereka akan bisa berpikir secara kritis serta bisa menyikapi mana yang berdampak negatif apapun yang berdampak positif bagi kehidupan mereka. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam rangka mengimplementasikan
mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai profesi dalam dunia perdagangan. Adapun fungsi pedagang perantara adalah mengumpulkan dan menyebarkan atau membeli barang dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali kepada pengusaha lain. Usaha tersebut adalah A. Retailer, B. Grosir, C. Pedagang eceran, D. Agen. Silahkan Bapak Ibu pahami, kemudian bisa dijawab. Saya hitung mundur dari hitungan 5. Yap, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah grosir atau B. Jadi untuk soal ini tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah tahu apa pengertian dari grosir. Baik, ke soal berikutnya. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah A. Karakter building, B. Good citizenship, C. Career capacity, D. Expanding community. Silakan Bapak Ibu jawab. Itu adalah tujuan utama Bapak Ibu. Jadi tujuan utama pembelajaran IPS itu apa? Saya hitung mundur dari angka 5. Yap, betul, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Sekarang saya coba mengartikan dari tiap jawaban Bapak Ibu, karena itu bahasa Inggris. Yang pertama, A. Karakter building, artinya Bapak Ibu pembentukan karakter. Sedangkan B. Good citizenship, artinya kewarganegaraan yang baik. C. Caring capacity, artinya kemampuan peduli. D. Expanding community, artinya memperluas komunitas. Nah, dari tiap arti sudah bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah karakter building. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Namun sebelumnya, antara A dan B itu hampir mirip Bapak Ibu, karena di situ sama-sama merupakan tujuan pembelajaran IPS. Namun, pada B, good citizenship adalah untuk mengajarkan siswa tentang kewarganegaraan. Jadi, lebih dekat pada jawaban A Bapak Ibu, yaitu karakter building. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kewarganegaraan seseorang dapat diusahakan dengan proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Adapun ketentuan mengenai naturalisasi di Indonesia adalah A. Memiliki usia di bawah 17 tahun, B. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain, C. Memiliki identitas diri sebagai seorang warga negara, D. Memiliki paspor Indonesia. Silakan Bapak Ibu pahami soalnya, kemudian bisa Ibu jawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Jadi, syarat seseorang dapat naturalisasi atau diproses secara naturalisasi di Indonesia adalah tidak mempunyai kewarganegaraan lain, Bapak Ibu. Karena proses naturalisasi di Indonesia, seseorang itu harus melepaskan kewarganegaraan asalnya. Setelah itu, baru mereka dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia, Bapak Ibu. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seseorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah
A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. B. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. C. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. D. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Dalam soal tersebut, dari rumusan indikator mau dijadikan menjadi tujuan, Bapak Ibu. Silakan dipilih, saya hitung mundur dari angka 5. Oke, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat di sini sudah menjadi kata kunci Bapak Ibu. Karena di sini adalah tujuan pembelajaran. Maka di sini siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi, kuncinya adalah dari rumusan indikator diubah menjadi tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Pertanyaan terbuka, B. Penilaian proyek, C. Penilaian kinerja, D. Penilaian portofolio. Silahkan Bapak Ibu pilih. Di sini jenis penilaiannya adalah otentik holistik. Silahkan dipilih, saya hitung mundur dari angka 5. Ya, jawaban yang betul adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performa assessment yaitu adalah penilaian otentik yang melibatkan observasi langsung terhadap siswa, Bapak Ibu. Maka di sini guru akan mengamati dan menilai kemampuan siswa secara langsung. Dan di soal ini guru menggunakan lembar daftar cek atau checklist. Maka jawabannya adalah penilaian kinerja. Oke, next ke soal berikutnya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Baik, Bapak Ibu bisa pilih.
Saya hitung mundur dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu, tingkatan kognitif mencipta atau C6 dalam taksonomi Bloom. Masih ingat ya Bapak Ibu? Taksonomi Bloom itu adalah tingkatan tertinggi proses berpikir siswa. Pada tingkatan ini, siswa mampu membuat karya atau produk. Jadi, mencipta. Pada soal ini, jawaban yang paling sesuai adalah B, karena B di situ adalah membuat produk. Dan itu merupakan tingkatan kognitif mencipta atau C6 Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mengikuti bagi Bapak Ibu yang mengikuti free test yang diadakan oleh channel Guru Masa Depan ini, silakan Bapak Ibu masukkan kode ataupun token yang tertera di layar ini. Nah, insya Allah ini akan dilaksanakan nanti malam Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa catat ataupun Bapak Ibu bisa ingat. Bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes akademik pada tanggal 22 ataupun 23 besok, saya doakan semoga Bapak Ibu lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, tryout yang dilaksanakan oleh Guru Masa Depan ini salah satu dukungan untuk Bapak Ibu untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu ataupun untuk mengingat kembali semua yang telah Bapak Ibu pelajari, agar persiapan untuk ujian besok Bapak Ibu lebih matang. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, jika video ini bermanfaat, silakan tembak. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, jika channel video ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang baru menemukannya, jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya dan share video yang ada di channel ini ke semua rekan Bapak Ibu agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala dukungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.